Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus, selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Oke sahabatku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada seorang apologet Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Zuma. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung kita saksikan, kita simak videonya bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang harusnya bisa mereka pertanggungjawabkan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Nabi Isa alaihissalam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama halnya dengan Nabi Adam alaihissalam, sehingga ada gelar Al-Masih. Kemudian dinyatakan dalam Al-Quran juga ada kata Ibnu, ya, artinya merujuk kepada keberadaannya sebagai manusia. Dan satu-satunya nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diikutkan gelar orang tuanya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Al-Quran menyatakan, Allah menyatakan mengikutkan nama ibunya Maryam? Agar orang-orang yang menggunakan akal sehat itu sadar, tersentak, dan terbangun bahwasanya Al-Masih ibnu Maryam ini adalah sosok manusia yang kemudian dilahirkan oleh manusia, sehingga tidak pantas kemudian dituhankan. Apapun gelarnya kemudian, apapun yang dinobatkan kemudian kepada dirinya dengan paradigma berpikir yang sesuka apa yang orang mau supaya dia dianggap sebagai Tuhan. Tetapi dengan adanya pernyataan anak laki-lakinya manusia jenis kelamin perempuan bernama Maryam, maka orang yang berakal sehat tidak akan mungkin menuhankan beliau. Demikian sementara, silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang pertama, mengapa Nabi Isa disebut dengan sebutan Al-Masih? Ditulis dalam kitab yang bernama Lisanul Arab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Manzur. Sumiya bidzalika li'annahu kana yamsahu biyadihi 'alal 'alil wal akmah wal abras fayabra'ahu biiznillah. Jadi disebut Al-Masih, salah satunya alasan beliau disebut Al-Masih karena beliau mengusap dengan tangannya orang yang sakit, orang yang buta sejak lahir, penderita kusta, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Dengan usapannya lalu Allah memberikan kesembuhan. Ada barokah yang Allah berikan kepada usapan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa disebut dengan Al-Masih di dalam Al-Quran itu tersebut sekitar 11 atau 12 kali. Ya, 11 atau 12 kali. Salah satunya di dalam surah Ali Imran ayat ke-45. Ketika Allah berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam." Ketika malaikat berkata, "Ya wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, memberi kabar baik kepada kamu, bikalimatin, dengan kalimat Allah, firman Allah, minhu ismuhul Masih, nama anak yang itu yang akan dilahirkan adalah Al-Masih, julukan, gelar. Siapa Al-Masih itu? Menjadi badal Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, yang mana dia adalah wajihan fid dunya wal akhirah, akan terkemuka di dunia dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teori Al-Masih disebutkan 11 atau 12 kali di dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun ayat yang menuhankan atau menganggap sesembahan kepada Al-Masih tersebut. Kenapa? Karena dengan tegas dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba." Allah tidak akan pernah menyuruh kalian semua untuk menyembah para nabi ataupun para malaikat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih ke Bang Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada pihak Kristen. Maaf, ini agak mute, agak noise. Saya persilakan kepada pihak Kristen, yaitu Malikil atau Bang John. Silakan. Ya, silakan Pak John. Ya, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Saya akan ulas dulu dari arti kata Mesias. Kata Mesias diambil dari bahasa Ibrani, Mesiah, yang berarti yang diurapi.
kata dasarnya itu masah, artinya mengurapi. Bahasa Yunani disebut Christos, dari kata kerja krios yang berarti mengurapi. Dalam perjanjian lama, jabatan resmi selalu didahului oleh pengurapan, yaitu misalkan jabatan raja, imam, nabi. Minyak yang digunakan dalam pengurapan tersebut adalah lambang dari Roh Kudus, seperti yang telah dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 1, Zakaria 4 ayat 1-6. Itu adalah contoh-contohnya. Saya akan ulas dari Mesias dari pandangan Yahudi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Tokoh-tokoh yang dilantik dengan pengurapan biasanya nabi, raja, dan imam, ataupun tokoh yang dipilih Tuhan sendiri. Itu tertulis di 1 Samuel 10 ayat 1 dan Mazmur 2 ayat 2. Saya akan ceritakan mengenai Yahudi ini ya. Pertama, masa dalam pembuangan mendambakan sosok Mesias seperti Daud yang akan membawa Israel ke situasi yang lebih baik, berasal dari garis keturunan Daud, seorang penyelamat dan raja pemenang yang akan memimpin umat Israel, dan ia bahkan akan memiliki kemuliaan yang melebihi Daud. Para nabi antara lain Nabi Amos, Nabi Yesaya, dan Nabi Mika mewartakan nubuatan mesianik sebagai kritik terhadap situasi Israel yang penuh ketidakadilan, ataupun ketika umat ataupun raja berjalan menyimpang dari perintah Allah yang di surga. Masa setelah pembuangan, ada perkembangan lain terhadap pemahaman konsep mesianis, yaitu Mesias sebagai tokoh yang dikirim langsung oleh Tuhan pada waktu yang telah ditentukan. Tokoh itu disebut juga anak manusia. Perkembangan ini terlihat di kitab Daniel. Pada masa ini pemaknaan Mesias sebagai raja yang akan menggantikan tata Daud di dunia telah hilang. Barulah pada perkembangan kemudian kepercayaan akan konsep Mesias yang duniawi dari keturunan Daud dan konsep Mesias ilahi dari surga bergabung menjadi satu. Nah, kemudian saya ceritakan masa sebelum kehancuran bait kedua. Ya, sebelum kehancuran bait suci kedua pada tahun 70 Masehi telah ada berbagai aliran keagamaan seperti Farisi, Saduki, Eseni, dan Zelot. Berbagai aliran tersebut kecuali Saduki mewarisi kepercayaan mesianis yang berbeda-beda. Ada pula pemahaman mesianik yang mengharapkan pembebasan Israel secara politis seperti sosok Daud. Contohnya adalah Bar Kokhba, pemimpin pemberontak Yahudi kedua yang dilantik sebagai Mesias oleh Rabi Akiba. Masa Yudaisme rabbinik hingga kini, pada masa-masa setelah itu aspek penantian akan kedatangan Mesias tetap bertahan hingga saat ini walaupun bentuknya berbeda-beda. Kemudian gerakan Zionis yang dimulai pada awal abad ke-20 juga didasarkan pada kepercayaan akan datangnya Mesias. Artinya Mesias di Yahudi mereka masih menanti. Sedangkan di Kristen sudah digenapi. Mengapa seperti ini? Karena saya kutip dari 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama yang termasuk Taurat itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Sekarang bagaimana mesianis menurut Kristen? Wow, datanya sangat berlimpah. Tapi yang terutama adalah Mesias sebagai nabi, Mesias sebagai raja, dan Mesias sebagai imam. Dan itu ternyata telah dibuktikan waktu kelahiran Yesus. Ketika raja-raja orang dari sebelah timur datang mempersembahkan hadiah kepada Yesus dan menyembah pada bayi Yesus itu dengan membawa emas, mur, dan kemenyan. Ini melambangkan dari ketiga-tiganya itu jabatan yang akan diemban oleh Mesias. Kira-kira itu aja. Silakan Bro Heri. Waktu tinggal 1 menit. Oke, lanjut. Jadi tentang Mesias yang sudah dijelaskan oleh Pak John, kawan saya, Mesias itu adalah yang diurapi. Mesias itu adalah pemimpin. Nah, di dalam hal ini
Tuhan semesta alam bertindak di alam semesta dengan firman-Nya, dengan nubuatannya, dengan tipologi, ya. Nah, Mesias adalah tipologi untuk dirinya, tipologi untuk baitnya. Dia yang menjanjikan tentang Mesias itu sejak Adam dan Hawa. Untuk apa? Untuk merealisasikan karyanya, karya penyelamatan atas manusia. Nah, dalam hal ini Mesias yang ditipologikan adalah Mesias yang dijanjikan. Dijanjikan di dalam Keluaran 3 ayat 15, Mesias yang diurapi oleh Tuhan sendiri, dijanjikan oleh Tuhan sendiri, diurapi oleh Tuhan sendiri, disediakan oleh Tuhan sendiri, ya. Di dalam tipologinya ketika Abraham mau menyembelih anaknya Ishak. Lalu ketika Ishak tidak jadi, Ishak berkata, "Di mana domba itu?" Kata Abraham, "Hashem Oke, akan waktunya habis. Terima kasih. Bom meletus. Oke. Silakan. Bomnya sudah meletus. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada penarasumber dari dua agama ini selama 10 menit. Gimana waktunya Dan ditambah atau 1 gimana? menit. Ya, ditambah 10 menit Pak. Jadi Pak, karena menit, ya? ingin ada Oke, narasumber. Tapi Kristen mintanya 10 menit. Iya, sebentar. Ya, 10 menit. Lalu dilebihkan 1 menit untuk bertanya. Iya. Ya. Ya, Jadi 10 menit itu untuk membahas. Oke. Suruh nunggu Pak D-nya. 10 menit membahas dan 1 menit ya. untuk bertanya secara fokus ke pertanyaan. Dan tolong dijawab tidak kemana-mana sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh narasumber lawan. Oke? Ya, sebentar. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan nggak dijawab, jangan sampai ada terlontar. Anda belum menjawab. Saya di sini sebagai moderator yang memperhatikan nantinya dijawab atau tidaknya. Oke? Oke, untuk itu saya persilakan dari pihak Muslim untuk Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Dari pihak Muslim. Ini ngapain Amir, ini siapa, kita Amir? 10 menit? Bang Budi? 10 menit ini abang saya nggak dengar jadinya tadi. abang ini jadi memberikan gambaran apa itu Mesias, memberikan gambaran tentang Mesias. Mesias itu menurut dua pandangan agama. Bagaimana pandangannya abang dari kedua agama ini? Oh, baik. Karena kan kita membahas dua agama ini, bang. Jadi saling mempertahankan dari argumen-argumen abang nanti dibantah oleh pihak sebelah. Oke, lanjut bang. Oke, mohon izin Dinda Wafi ya. Siap Bang, siap. Masya Allah. Ya, baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa atau Al-Masih ya. Ini kita sedang berbicara tentang nabi, kita tidak sedang berbicara tentang Tuhan. Tapi utusan Tuhan. Al-Qur'anul Karim itu banyak bercerita tentang Al-Masih ini ya. Terkait dengan Al-Masih itu bisa dilihat bahwasanya di dalam surah Al-Maidah misalnya ayat 110 sampai ayat 120 itu berbicara tentang mukjizat ya, mukjizat daripada Al-Masih. Kemudian Maryam ayat Maryam ayat 16 sampai ayat 40 itu berbicara tentang kisah daripada Bunda Maryam dan juga Al-Masih. Kemudian dalam surah As-Zukhruf ayat 57 sampai 67 ya, bantahan orang-orang kafir tentang Al-Masih ya. Lalu kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 27 sampai 29 bagaimana kemudian Al-Masih itu diwahyukan kepadanya Injil. Itu banyak. Jadi Al-Qur'an ketika bercerita tentang Al-Masih itu sedang berbicara tentang utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah yang datang kepada Bani Israel yang kemudian diberi tanda mujizat, kekuatan dan juga tanda-tanda kepada Bani Israel. Makanya tadi ayat yang saya bacakan itu bahwa ketika Al-Masih ini datang kepada Bani Israel, seruannya tidak lain dan tidak bukan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa qala al-Masihu bunu ya Bani Israel ubudu Allah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ketika kita berbicara pondasi Islam dalam kaitannya ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang Al-Masih,
maka tidak ada satu pun poin di dalamnya yang merujuk kepada kondisi Al-Masih ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, atau keistimewaan yang begitu luar biasa, yang kemudian keistimewaannya itu menyamai pencipta. Nah, kalau kita melihat daripada asal-usul kata Al-Masih yang kemudian merujuk kepada bahasa Ibrani itu sendiri, ya di luar daripada kata bahasa Al-Quran, maka jelas Al-Masih itu diartikan sebagai orang yang diurapin atau pengurapan, ya, atau pentahiran terhadap oknum yang kemudian dianggap sebagai raja. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika muncul teman-teman Kristen menggunakan kata Al-Masih yang berasal dari agama Yahudi dengan pemaknaan yang berbeda. Kenapa saya katakan pemaknaan berbeda? Karena diuraikan bahwasanya Al-Masih itu, Mesias itu adalah oknum yang sudah kemudian digambarkan kelak akan menjadi juru selamat, dalam arti kata Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini yang menyalahi konsep Al-Quran dan juga menyalahi konsep Yahudi. Nah, ada ungkapan yang sangat menarik tadi ya, dari teman kita John Timothy yang mengatakan Yesus itu, Mesias itu adalah Raja. Ini dari dulu yang menggelikan saya gitu. Kemana cakrawala berpikir? Kemana itu pendidikan yang kita geluti siang dan malam sampai ada titel kita dapatkan di pundak? Ketika kita mengatakan Yesus itu Raja, dia Raja di mana rupanya? Sedangkan di dalam Yeremia 36 nomor 30, di situ Tuhan sudah memproklamirkan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Sementara di dalam Matius 1 nomor 11 jelas Yesus dikatakan keturunan Yoyakim. Berarti Yesus memang tidak pantas dan memang tidak ada sejarahnya, ada kerajaan, ada tahta di mana rajanya bernama Yesus. Tidak pernah ada kerajaan yang rajanya itu tahtanya diduduki orang bernama Yesus, nggak ada. Itu. Sedangkan bagaimana ingin dikatakan sebagai raja? Daud itu maha perkasa, istrinya orang diambat istrinya orang karena saking kuasanya. Lah Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel cuma ngambil keledai orang. Itu pun tidak minta, ya kan? Jadi bagaimana mau dikatakan sebagai raja? Nah, ini yang menggelikan gitu loh. Tidak tersadarkan hanya karena doktrin dan dogma Yesus itu adalah raja, dia adalah Mesias. Mesias, Bung, di dalam pemahaman orang Yahudi itu bukan Tuhan, bukan yang dilebih-lebihkan, yang dianggap seperti apa yang diurai oleh teman-teman Kristen dari hari ke hari. Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Mesias itu ini dan itu dan seterusnya. Padahal di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, Mesias itu bukan sesuatu yang kemudian gambarannya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, yang menebus dosa manusia. Mesias itu adalah orang yang diurapin, ya, orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin. Contoh misalnya, Anda sudah menguraikan bahwa Mesias itu berasal dari kata Al-Masih, ya, atau Masaha dan seterusnya. Saya kasih data di dalam Imamat 8 nomor 12. Bagaimana kemudian bukan hanya Yesus yang disebut Mesias. Di situ juga sangat jelas dikatakan bahwasanya oknum yang disebut Harun itu juga adalah Mesias. Ya. Wayisok diterangkan ya dalam bahasa Ibrani ya. Imamat 8 nomor 12. Wayisok misemen hamisah, ya, hamisah. Dari situ diawali dengan huruf H, kemudian mim, kemudian sin, kemudian H dan he. Itu jelas hamisah. Berarti Harun ini juga adalah Mesias karena dia digelar sebagai orang yang diurapin. Nah, ini yang tidak dipahami. Mungkin dipahami tapi lebih mengedepankan doktrin. Sekira begitu sementara. Silakan Dinda Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memperkuat argumen Bang Zuma karena begini teman-teman. Mesias ya
Tidak ada di dalam sejarah ataupun di dalam Bible Mesias yang bermakna itu adalah Allah dengan menggunakan A depan dengan huruf besar. Tidak ada. Dan tidak pernah ada Mesias itu adalah Tuhan yang akan keluar dari Tuhan yang pertama atau kita katakan Bapa dalam Bible. Tidak ada. Dan juga gelar Mesias itu juga dikenakan kepada manusia-manusia yang lain. Para imam pun juga disebut dengan Hamasyiyah. Makanya Mesias ini temanya adalah jabatan. Oleh karena itu, ya, kalau kita melihat di dalam imamat tadi yang disebutkan oleh Bang Zuma, atau di dalam 1 Samuel 2 nomor ke-10, di sana secara tegas dikatakan orang yang membantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Saya ulangi, orang yang diurapi atau kita bahasakan dengan Mesias. Dalam 1 Samuel orang lain juga bisa disebut dengan Mesias. Yesus memiliki gelar Mesias sebab dia diurapi. Contoh bukti yang paling kredibel seperti di dalam Yohanes 1 nomor ke-41 ketika dikatakan mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya adalah Kristus. Nah, konteks Mesias di dalam Bible tidak pernah merujuk kepada sesuatu yang harus disembah. Konteks Mesias dalam Bible tidak pernah merujuk kepada sesuatu yang harus dituhankan. Dan konteks Mesias di dalam Bible hanya gelar seseorang yang akan datang yang menjadi utusan Tuhan. Maka dari itu tidak ada di dalam Bible dari perjanjian lama sampai perjanjian baru atau perjanjian modern bahwa Mesias itu adalah anak dari Tuhan yang akan dituhankan juga. Tidak ada seperti itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, Allah menurunkan surah Al-Maidah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat 72 dan 73 sebagaimana yang dibacakan Bang Zuma di pertama. Lalu apa jawaban Nabi Isa? Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas anittakhizuni wa ummi ilahain. Benarkah kamu mengaku bahwa aku ini adalah Tuhan? Ternyata di sana Nabi Isa mengingkarinya. Dia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sebagai nabi dan hanya sebagai utusan, tidak lebih. Sekian. Sekian. Makasih Bang Wafi, alhamdulillah, syukran, alhamdulillah, subhanallah, tepat waktu. Oleh karena itu saya persilakan untuk pihak Kristen menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saudara Muslim. Saya persilakan dari pihak Kristen. Oke, aku dulu ya. Jadi gini loh, yang disebut raja, Yesus adalah kerajaannya bukan di bumi ini. Sudah jelas kalau Bang Zuma itu membaca Alkitab secara utuh, tidak main potong-potong saja atau cungkil-cungkil. Kemudian di Matius 1 mengenai Yosia itu, kalau mau dibaca Matius menekankan pada 14 keturunan dan itu dijelaskan di 1 Tawarik ya. Di 1 Tawarik itu nanti ada kalau Bro Zuma itu membaca lebih lanjut itu dijelaskan keturunan daripada Yosia. Karena ini ayat-ayat yang sangat banyak, saya nggak bisa mencatat secara cepat gitu. Silakan Bro Malikil. Oke, kita mulai dari pembuktian ya bahwa Mesias itu adalah raja kekal. Saya mau share dulu di mana dia disebut raja. Di dalam Daniel, dalam nubuatannya Daniel ya 7 ayat 13 dan 14. Oke. Maka kulihat dalam hayal pada malam bahwasanya adalah satu yang seperti anak manusia, bentar. Oke. Terjemahan
Bentar ya bro. Oke. Iya. Oke. Daniel 7 ya. 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam, itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, seorang anak manusia ini adalah ilahi. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawanya ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaannya sebagai raja. Sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Bro Suma mengaitkan kenapa Yesus kalau raja itu belum memerintah. Jadi itu sudah ada tipologinya. Tipologinya adalah kepada Saul dan Daud. Ketika Saul menjadi raja, lalu Saul memberontak terhadap Tuhan, saat itu Tuhan juga tidak menginginkan Saul menjadi raja. Tuhan menabiskan, Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi Daud ketika sudah diurapi menjadi raja, dia belum memerintah karena masih ada Saul. Nah saat ini Kristus sudah diurapi menjadi raja. Ya. Nanti dia akan memerintah ketika pemerintahan dunia ini selesai akhir zaman. Artinya ketika pemerintahan Saul berakhir atau Saul mati, disitulah Daud menjadi raja sepenuhnya. Nah ketika dunia ini sudah berakhir, disitulah Kristus menjadi raja sepenuhnya. Dia datang di akhir zaman. Itu adalah tipologinya. Catat baik-baik. Lalu di dalam Yesaya, oke. Yesaya 9 ayat 6 ya, yang sering Mesias itu adalah sang ilahi ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Mesias itu yang lahir itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya tambahkan lagi ya, di dalam Mika 5 ayat 1, oke? Mika 5 ayat 1. Oke, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dikonfirmasi oleh Kristus. Ketika orang Yahudi berkata, siapa engkau? Engkau belum 50 tahun. Sudah mengatakan sebelum Abraham itu, engkau sudah melihat Abraham. Kristus menjawabnya, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ini adalah konfirmasi ayatnya. Bahwa Kristus itu sebelum lahir, ya dia sudah ada sebelum segala zaman. Karena dia itu adalah sang ada, Yotevave itu sendiri, yang menyatakan dirinya, yang merealisasikan rencananya atas keselamatan seluruh umat manusia kepada baitnya. Jadi Tuhan yang adalah roh ya, untuk merealisasikan janjinya tentang penyelamatan dan penebusan, ya dia wujudkan di dalam baitnya yang menjadi juru selamat. Tuhan semesta alam mengkonfirmasi itu sebelum terjadi di dalam sini. Oke. Yesaya 8 ayat 14. Oke. Iya ya, Tuhan ya, Yotevave Adonai akan menjadi lemigdas, akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel. Bukan hanya bagi kedua kaum Israel, tetapi bagi semua orang yang tidak percaya Kristus, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Kristus mengkonfirmasi bahwa dia adalah lemigdas. Kristus mengkonfirmasi bahwa dia adalah bait. Di mana ayatnya? Di sini. Oke, Yohanes 2 ayat 19. Oke.
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud dengan bait Allah, lemikdas, ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuhnya itu adalah nubuatan untuk, ya, penggenapan nubuatan untuk merealisasikan janji Tuhan, ya, atas jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa yang sudah dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Ya, jadi nubuatan itu sudah ada sebelum segala zaman, sebelum ada peradaban, nubuatan itu sudah ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jika ayat ini, jika nubuatan ini, jika janji ini kita benturkan kepada konsep sudut pandang Islam, maka hancur lebur. Contoh begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak sengaja atau anggaplah sebagai sesuatu yang kebablasan menarasikan Isa yang dianggap Yesus dengan Al-Masih. Tetapi di dalam pemahamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu dan tidak mengerti apa itu Mesias yang diakui juga Al-Masih. Mesias itu akan diremukkan tumitnya. Ya, lalu ketika Isa itu diserupakan, disitulah tidak sinkronnya. Mengapa Allah kok sama sekali tidak sinkron dengan nubuatannya? Karena Tuhan semesta alam menyatakan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Tuhan tidak pernah menyatakan hukum dan ketetapannya kepada bangsa lain selain Israel. Hanya Israel yang Tuhan ridhoi untuk segala hukum dan ketetapannya. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Maka dari itu ketika ada orang Arab menarasikan tentang Mesias itu tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena Tuhan tidak pernah menyatakan hukum-hukumnya, ketetapannya kepada bangsa di luar Israel. Hanya Israel yang Tuhan tetapkan bahwa hukum-hukumnya hanya diketahui oleh Israel. Maka dari itu ketika ada orang Arab yang menarasikan kami mengimani Isa sebagai Al-Masih, tetapi tidak tahu misinya apa, karena inilah Tuhan semesta alam tidak menyatakan kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bukan sesuatu yang menjadi pertanyaan di dalam kekristenan kami. Kami sudah mengerti dan tahu bahwa orang Arab ini hanya mengklaim saja. Tidak ada yang dinyatakan kepada bangsa lain selain Israel. Hanya Israel yang Tuhan tetapkan sebagai penggenapan janjinya atas keselamatan seluruh umat manusia. Misinya adalah penyelamatan. Misinya adalah penebusan. Lalu kalau dilarikan, buat apa disematkan amal sih? Buat apa disematkan Al-Masih? Saya yakin 1.000.000% jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu misi sang Mesias, maka tidak mungkin disematkan Al-Masih. Bom sudah berbunyi. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Oke, waktu sudah habis. Silakan dari pihak Muslim untuk membantah dari ayat-ayat yang Herdi keluarkan tadi bersama dengan Pak Timothy. Yaitu salah satunya kitab Matius, di kitab Tawarik, di kitab Yesaya, Mika, dan yang lain-lain. Tafadhol untuk pihak Muslim. Sini dulu. Lanjut, Silakan, Bang. silakan. Mau ngapain? Membuat ini. Bang Zuma. Silakan Ustaz Wafi Nazar. Oke, sorry, termute. Yang pertama ya, coba kita lihat ya teman-teman sekalian. Bagaimana ini ya? Password. Ternyata kebenaran itu datang dari Yahudi ya. Gitu. Tapi kita tidak pernah melihat ada segerombolan Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen. Artinya sehebat apapun saudara menyampaikan kebenaran dari Yahudi, satu, Tuhan justru tertera di dalam kitab yang Anda pegang itu kutukannya ditujukan kepada Yahudi, dan tidak pernah mengutuk orang-orang yang di luar daripada Yahudi. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah penggenapan dari Mesias dari kitabnya orang Yahudi, sayangnya yang punya kitab tidak pernah melirik Yesus. Nah, inilah buktinya.
ya, jangankan orang Yahudi, saya orang Indonesia saja itu paham betul dan tahu persis bagaimana kemudian teman-teman Kristen ini mengolah data yang tidak sesuai dengan fakta. Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Oke. Perempuan yang dimaksud di sini bukan Maryam, bukan Maria. Tapi perempuan yang dimaksud di situ adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Oke? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau saudara mengakui bahwa ini adalah untuk Maria, berarti jelas gugur kemesiasan versi Kristen. Karena versi Kristen Mesias itu adalah raja, adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ternyata dia dari keturunan wanita, gugur. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak berkembang biak. Sementara Kejadian 3 nomor 15 ini adalah berbicara tentang berkembang biaknya perempuan tersebut. Atau Anda sudah mulai memahami bahwa Tuhan Anda memang berkembang biak gitu. Punya saudara, punya opung, punya tante, punya paman, punya sepupu. Ya mungkin saja ya hari ini Anda sudah berubah gitu loh. Ternyata Tuhanmu itu punya silsilah dan Tuhan Anda itu berkembang biak. Lalu kemudian ketika saudara mengambil tentang Mesias ya, Mesias itu kerajaannya itu kudu wajib di bumi, Bung. Kenapa kemudian orang-orang seperti Harun, Elisa, Salomo, Saul, Daud, Kores tidak disebut Kristus oleh kalian? Padahal mereka semua itu juga adalah Mesias. Kalau Anda masuk ke dalam bahasa Ibrani, itu Salomo disebut Mesias, Elisa disebut Mesias, Harun disebut Mesias, Saul juga disebut Mesias. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang diurapin. Apa perlu saya tunjukkan di sini original teksnya bahwa mereka itu adalah Mesias semua? Lalu kenapa ketika masuk ke Indonesia yang menjadi Mesias cuma Yesus? Karena yang dijajakan, yang ingin dijual dan agar laku laris manis hanya Yesus, supaya Yesusnya itu yang dituhankan. Kenapa yang lain tidak disebut Mesias tapi diterjemahkan Mesias itu menjadi orang yang diurapin? Oh, Elisa diurapin, Kores diurapin. Kalau Yesus, oh Mesias dia bukan diurapin. Kan itu cara berpikir yang aneh gitu loh. Sesuai dengan perintah, aku mengutusmu cerdik seperti ular. Sehingga ketika ada yang harusnya Mesias juga nggak diterjemahkan Mesias. Yang Kristus juga tidak diterjemahkan Kristus. Harusnya Harun Kristus, Bung. Elisa Kristus, Salomo Kristus, supaya orang itu tidak tersesatkan. Jangan Kristus itu dianggap sesuatu yang wah hanya untuk Tuhan. Ya, sedangkan kami di dalam Islam itu udah final. Yesus itu hanya seorang nabi. Yesus itu hanya seorang rasul yang diberikan tanda kenabian kepadanya, tidak lebih. Tidak ada yang istimewa. Kalau Anda ingin melebih-lebihkan, nggak ada. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, maka dia adalah Tuhan, dengan mengutip Yohanes 8:42, mengutip kitabnya orang, kitab Daniel. Padahal Yesus sendiri di mata lo, siang malam lu baca tuh bos, kitabmu Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti aku bukan Dia, karena aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mungkin saya harus sering nyanyi-nyanyi kayak begini supaya saudara yang punya misi memurtadkan katanya tadi itu bisa siuman. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan membantah ayat Daniel 7 nomor 14. Di sana sangat jelas raja selama-lamanya. Lalu dikait-kaitkan kepada Yesus yang sebenarnya itu tafsiran tanpa dasar ya. Tidak ada fakta sejarahnya. Karena sampai detik ini pun Palestina justru umat yang paling sedikit itu malah umat golongan kalian gitu loh.
Raja yang mana maksudnya? Coba kita datang ke Palestina, ke Yerusalem sekarang. Apakah ada kerajaan Yesus di sana? Katanya selama-lamanya. Apakah Kristen menjadi mayoritas di sana? Katanya selama-lamanya. Ternyata Yesus gagal gitu loh. Berdakwah di desanya sendiri gagal. Ternyata umat Islam di sana yang mayoritas. Orang kalian kan tidak ada gitu. Kemudian ketika Anda berdalil dengan Yesaya 9 nomor ke-6, ya, bahwa di sana dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Ingat, di dalam Ibrani telah lahir itu menggunakan bahasa yulat. Nah, kata-kata yulat itu telah benar-benar dilahirkan, bukan untuk Yesus. Kenapa? Karena kata yulat dalam bahasa Ibrani itu disebutkan beberapa kali dalam Perjanjian Lama. Dan itu maksudnya memang anak yang sudah benar lahir. Jarak antara Yesaya dengan Yesus itu 700 tahun, bayangkan. Emangnya Yesus turun berapa kali? Disalib berapa kali? Tersiksa berapa kali memangnya? Coba kita buka di dalam Kejadian 4 nomor 26. Ketika dikatakan, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Di sana menggunakan kata yulat, dan Enos benar-benar sudah lahir saat itu. Kemudian kita buka di dalam Kejadian 35 nomor 26 ketika dikatakan, dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan juga menggunakan kata yulat, dan saat itu anak itu benar-benar dilahirkan. Di dalam Hakim-Hakim 18 nomor 29 juga menggunakan kata yulat bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Les, diterangkan dalam Hakim-Hakim itu. Dan anak itu memang benar-benar lahir. Kenapa kok ketika jatuh kepada Yesaya 9 nomor 6 kok malah lahirnya 700 tahun setelahnya? Padahal menggunakan Ibrani yulat, sama seperti ayat-ayat yang lain yang seharusnya benar-benar telah lahir. Ternyata khusus ayat ini ada penafsiran pemerkosaan dalil, sehingga maksudnya itu adalah Yesus yang nanti akan lahir 700 setelah Yesaya hidup. Kan ngawur tafsiran itu gitu loh. Sehingga tidak bisa Anda mengait-ngaitkan Yesaya 9 nomor ke-6, maksudnya anak ini telah lahir menjadi raja damai tak kekal, yang dimaksudkan nanti Tuhan yang ada di perjanjian baru. Bukan. Karena kata-kata Ibrani yulat itu sangat banyak di dalam Perjanjian Lama. Salah satunya ayat-ayat yang saya sebutkan. Itu baru sebagian. Andaikan saya sebutkan malam ini 1 jam tidak selesai gitu loh. Jadi kata yulat ini bukan bukan disebutkan hanya di Yesaya 9 nomor 6, Her. Itu yang harus Anda pahami. Makanya kita itu belajar original teks agar paham mana penafsiran yang ngawur, mana penafsiran yang sesuai dengan original teksnya. Sedangkan di dalam Al-Quran, ketika para ulama menjadikan dua metode tafsir, ada tafsir bil ma'thur dan ada tafsir bil ra'yi, maka tidak akan bertentangan dengan teks asli dalam original teksnya, terutama masalah Mesias atau kita katakan Al-Masih. Itu. Jadi Anda harus paham itu gitu loh. Mungkin itu dululah, karena saya lupa ya ayat-ayat apa saja tadi yang dibawa Herdi, kebanyakan. Lanjut Bang Zuma, tinggal 1 menit Bang. Ya, silakan Bang Zul. Oke, baik. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa Yesus itu akan menjadi raja, dan rajanya itu di atas raja, dan itu nanti terjadinya di hari kebangkitan. Oh, ngapain nggak gitu ya? Matius 19 nomor 28 itu loh. Setiap saat Anda baca, makanya jangan keseringan cuman baca dalil-dalil hadis-hadis palsu. Ya, apabila anak manusia, ini anak manusia kok jadi raja di mana dia? Bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Cocok dengan Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia di akhirat. Cocok dia. Dia jadi pemimpin nanti untuk menghakimi Bani Israel. Lu Bani Israel, siapa yang ngajarin non Israel untuk menuhanku? Ayo, maju ke depan sini. Maju-maju yang ngajarin orang non Yahudi menyembahku. Ayo, maju ke depan sini. Itu nanti hakimnya. Terima kasih. Oke. Siap, Bang Zuma. Makasih, Bang Zuma. Makasih. Oke, dari tanggapannya Bang Zuma tentang masalah
penubuatan Yesus itu di kitab Yesaya ternyata dibantahkan oleh Ustadz Naza dan Ustadz Zuma. Tolong diperjelas lagi dari pihak kekristenan untuk menjawab semua bantahan dari Bang Zuma. Silakan. Iya, moderator tolong diingatkan pertanyaan daripada Bro Malikil tidak ada yang dijawab ya, itu satu. Kedua, saya akan mulai ya, saya bicara nanti akan mulai waktunya. Saya yang mengingatkan. Sebentar Pak. Tadi awalnya saya udah bilang, sebentar saya stop dulu waktunya. Saya udah bilang dari tadi, jangan sampai mengeluarkan kalimat yang katanya tidak dijawab. Semua apapun yang dibicarakan Bang Zuma, ini saya catat. Pak Naza itu menjawab semua pertanyaan dari Bro Malikil. Bang Zuma menjawab semua apa yang ditanyakan. Berarti Anda tidak. Ya. Udah. Ini ada jawabannya semuanya. Oke. Nanti Sebentar. Ini untuk framing ya. Saya sebutkan satu-satu. Emang pertanyaannya apa Bang Budi? Emang mereka bertanya? Bro Malikil. Mereka itu mengeluarkan ayat dibantah sama Bang Zuma. Mereka nggak ada Gitu bertanya loh. kok. Tentang Udah, masalah lanjut. Oh iya. Silakan. Oke ya. Waktunya dimulai dari awal. Silakan. Oke, kebenaran Yahudi ya tadi Kristus tidak diakui. Ini aduh kasihan juga nih teman-teman kita dari Islam. Kristus itu orang Yahudi, murid-muridnya juga orang Yahudi. 4.000, 5.000 orang dibaptis sekaligus itu. Kemudian coba lihat dari Eropa yang begitu tadinya malah menindas, akhirnya sejarah membuktikan Eropa dijadikan Kristen semua zaman dahulu ya. Kemudian mungkin kurang informasi atau telat atau kurang jauh ya pengetahuannya ya. Itu Messianic Jews itu sangat berkembang sekali di Israel saat ini, dan bukan hanya di Israel saja tetapi seluruh dunia Messianic Jews. Artinya orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Kristus juru selamatnya. Oke. Kejadian 3:15 nggak bisa baca atau gimana? Itu keturunannya, bukan perempuan, tapi keturunannya dibaca yang baik-baik. Ya, kemudian Mesias kerajaannya di mana? Aduh, sayang sekali tidak diakui. Pilatus saja mengatakan, dibaca lagi di Lukas, di Matius, di Markus ada sekali itu. Daniel 7:14. Nah, disinilah kalimat-kalimat figuratif ditelan sebagai kalimat-kalimat yang letterleks gitu. Akhirnya nyangkut di tenggorokan, nggak ngerti artinya. Oke, itu kitab nubuatan, bro. Kejadian 5:4 set itu, aduh ini lagi payah sekali, tidak mau dibaca dari salam satu perikop, hanya comot-comot ayat saja karena untuk menguntungkan gitu loh. Tidak mengerti nubuatan karena memang tidak dikenal gitu dalam Islam. Apa sih nubuatan? Bingung mereka, iya kan? Kemudian soal Yesus tadi udah jelas sekali bahwa Yesus adalah sebelum keadaannya semua sudah dibuatkan. Oke, lanjut Bro Malikil. Oke, jadi tentang Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, ya. Itu digenapi di dalam Lukas 2 ya. Ya, jadi ini pemahaman tentang sudah lahir. Bukan, ini pemahaman Kristus itu sudah ada sebelum segala zaman. Ya. Itu ditegaskan di dalam Mika 5 ayat 1. Sudah dijelaskan di sana bahwa permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu penjelasannya. Nah, harusnya baca dari ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu kalau dahulu Adonai merendahkan tanah, sebentar saya lupa open game ya. Merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Jadi di kemudian hari, jadi bahasa ini telah lahir ini mengindikasikan bahwa anak yang lahir itu adalah anak yang permulaannya sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala. Dia adalah sang kekal. Itu makanya dibuatlah di sini penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Karena tidak ada orang yang lahir itu ya
yang disebut dia itu adalah orang yang ada sudah jauh hal, nggak ada. Dia ada saat itu. Tetapi di sini mengindikasikan bahwa Kristus itu adalah Alfa Omega, Allah yang berkuasa. Karena yang lahir itu adalah Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal itu. Gitu. Lalu kawan semua menyatakan tadi bahwa keselamatan itu hanya dari Israel, hanya dari Yehuda. Benar sekali. Kalau Anda percaya keselamatan itu hanya dari Yahudi, mengapa Anda sekarang percaya dari Arab? Logikanya gimana? Jadi kalau Anda mengimani keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, datang dari Israel, mengapa pula sekarang Anda mengimani datang dari Arab? Nah, kayak gitu kawan. Lalu tentang apa tadi ya? Mesias, Harun juga Mesias. Iya, Mesias itu kan pemimpin. Ya, baik pemimpin secara ritual agama, pemimpin secara kenegarawan. Ya, Mesias itu pemimpin secara ritual agama yang disebut imam besar. Harun dinobatkan sebagai imam besar. Kristus juga imam dalam aturan Melkisedek. Kristus juga sebagai raja dalam aturan dari Daud. Begitu kawan. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak paham hal ini. Saya pahami karena tadi sudah saya kasih alasannya. Saya sudah kasih alasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti akan hal ini karena Tuhan yang benar, ya, yang dinyatakan di dalam Quran itu bahwa hanya Israel Tuhan yang benar, ya, sudah menyatakan di dalam Mazmur 147 bahwa hukum dan ketetapannya, ingat nih, ini harus disinggung nih. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian. Apa yang demikian? Tentang ketetapannya dan hukumnya. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Ya, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Siapa mereka? Bangsa-bangsa selain Israel. Haleluya, amin. Maka dari itu ketika kita membahas tentang Mesias, apa misinya? Kalau kita komparasi ke dalam Quran, Quran tidak mengerti. Quran tidak bisa menguraikan, baik hadis maupun tafsir tidak ada menjelaskan secara spesifik apa misi sang Mesias. Yang kita bahas ini Mesiasnya, ya, bukan oknumnya. Jadi kalau tentang Mesiasnya yang dipahami di dalam kekristenan maupun Yahudi, secara misi tidak ada yang menolak. Israel, Yahudi sekarang juga mengimani misinya itu. Yang ditolak oleh Israel, Yahudi sekarang bukan misinya, tetapi oknumnya. Bedakan menolak misinya dengan menolak oknumnya. Yang ditolak orang Yahudi itu oknumnya, bukan misinya. Secara misi, kekristenan dan Yahudi tidak ada yang berbeda. Kekristenan dan Yahudi percaya Mesias itu adalah raja segala raja, dan segala bangsa akan sujud. Di dalam kitab Zohar 132 dikatakan di sana. Dan itu juga di dalam kitab Zakaria 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi telah datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Yod-Heh-Vav semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi Raja itu adalah Yod-Heh-Vav semesta alam. Jadi bagaimana Tuhan yang adalah Hua merealisasikan dirinya menjadi Raja? Sebab dia sudah menyatakannya, dia adalah Raja. Tetapi orang Israel dalam ketegar-teguhannya menolak. Di dalam Zakaria 14 ayat 9, maka Adonai akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Adonai adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi yang menjadi raja itu adalah Adonai, Yod-Heh-Vav itu, pencipta itu, lewat baiknya, lewat tubuhnya, yaitu Kristus Yesus. Di dalam Lukas dinyatakan, Lukas 1 ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Kristus Mesias Al-Masih itu adalah raja. Bagaimana di dalam Quran tidak ditemukan bahwa Al-Masih itu adalah raja? Kenapa tidak ada? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengerti, tidak tahu apa ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa atas alam semesta. Ya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi janji Tuhan ya tentang penyelamatan, tentang kepemimpinan, tentang kepenguasaan itu Tuhan sudah nyatakan jauh sebelum terjadi. Contoh kepada kepada Abraham di dalam Kejadian 26
Di dalam Kejadian 26, oke, Kejadian 26 ayatnya yang keempat, oke. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh bumi negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan Abraham yang dimaksud Ishak dan dikonfirmasi kepada Yakub dan dikonfirmasi kepada Kristus, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Lalu kalau Anda mengimani keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, mengapa sekarang percaya kepada Arab? Itu di dalam Yohanes 4 ayat 22 saya bacakan. Jadi kawan-kawan muslim yang di sini, kalau percaya keselamatan itu datang dari bangsa Israel, datang dari bangsa Yahudi, mengapa Anda percaya Arab? Atas dasar apa? Sedangkan Arab tidak pernah dilegitimasi oleh Tuhan semesta alam bahwa ada olehnya Tuhan menyatakan keselamatan atas dunia. Tidak ada. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bertobatlah. Keselamatan itu dari bangsa Yahudi karena Tuhan hanya berperkara kepada Israel. Tuhan tidak pernah berperkara kepada bangsa selain Israel. Haleluya, amin. Lanjut, Pak Yon. Ya, saya ingin bertanyakan kenapa di dalam Al-Quran Al-Masih tidak disebutkan sebagai raja? Karena begini, dari kitab-kitab terdahulu sudah jelas dikatakan bahwa Al-Masih adalah raja, dan perlu dicatat bahwa Allah bukan imnosia ya, dia tidak akan kehilangan. Bom sudah berbunyi, menunjukkan waktu habis. Oh iya, maaf, salah saya tadi. Oke, stop. Bom sudah berbunyi. Ya, saya tadi habis dari ke belakang, sorry, minta maaf. Oke, lanjut untuk pihak Muslim untuk membantah dari argumen-argumen dari pihak kekristenan. Kalau bisa agak lebih keras dikit gitu loh, Ya, biar jelas oke. data-datanya gitu. Baik. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan datang dari Yahudi, di dalam Yohanes 4 nomor 22, ini konon ceritanya adalah perkataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Yesus menyembah. Yesus menyembah atau Yesus disembah. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kalau terjemahan lamanya dikatakan, karena Allah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan kepada manusia melalui orang Yahudi. Entah yang mana yang benar, entah yang mana yang salah. Ya, ketika dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi dan Yesus itu bangsa Yahudi, Al-Quran menerangkan wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia tidak dikatakan situ Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tapi dikatakan Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Bahwa Nabi Isa memang dari dulu sudah menyatakan bahwa akan datang sosok Nabi bernama Ahmad. Keselamatan itu informasinya datang dari Yahudi. Jadi keselamatan itu bukan dari barat, bukan dari penjajah. Oke, keselamatan itu dari Yahudi menginformasikan akan datang sosok Nabi yang bernama Ahmad. Bukan berarti keselamatan dari Yahudi, orang Yahudi, anak bayinya yang lahir dari kandang hewan itu yang harus disembah menjadi Tuhan. Bukan itu polanya, kawan. Ketika saudara mengatakan Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, orang Eropa sekarang semuanya adalah Kristen. Bung, lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Orang Yahudi keluar dari Yahudi
menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, sampai ke Eropa, menobatkan mereka yang menyembah berhala, menyembah pagan, menyembah dewa-dewa, masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Jadi Bang Bingbong, kalau Anda mengakui Eropa Kristen, ya saya katakan kepada Anda, mereka adalah beragama cikal bakal dari orang-orang Yahudi. Akar agama mereka dari orang Yahudi. Sedangkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Agama mana yang berakar dari Yahudi, dari ahli Torah, dari orang Farisi? Justice Jos Bang Bingbong, Anda harus sadari itu agama Anda yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah itu sendiri. Ahli Torah sejahat-jahatnya mereka tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Lah Anda, Bang Bingbong, kok Anda menggantikan Tuhannya orang menjadi manusia? Lalu kemudian Kejadian 3 nomor 15, Anda mengatakan keturunan wanita itu. Justru Anda harus sadar, saudaraku, kalau ternyata Yesus itu adalah keturunan wanita, bukan keturunan Tuhan. Oleh karena itu jangan dituhankan. Sedih saya ketika Anda mengatakan, wah Bang Suman tidak ngerti tentang Bible. Bang Bingbong, Anda belum lahir, saya udah paham. Kejadian 3 nomor 15 itu bercerita tentang keturunan wanita. Yesus keturunan wanita, tinggalkan menuhankan keturunan anak keturunan wanita. Karena itu tidak diajarkan oleh akal sehat dan agama orang-orang terdahulu yang bersumber dari para nabi. Kemudian ketika Anda mengatakan misi Yesus untuk Bani Israel, untuk menyelamatkan anak manusia menjadi raja. Yesus ini kapan-kapannya menjadi raja? Matius 15 nomor 24, konon itu adalah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya untuk Bang Bingbong dari Yahudi. Diutus untuk domba-domba yang datang dari bangsa Yahudi, bukan kalian. Bukan kalian. Kemudian ketika saudara siapa? Herdi dengan gagah berani mengambil Lukas 1. Yesus akan menjadi raja di atas kerajaan keturunan Yakub. Wah. Ini otak disimpan di mana rupanya ya? Baca Bible itu pakai otak, Bung, jangan disimpan di laci otaknya. Yeremia 36 nomor 30 sudah kukatakan samamu, Yesus tidak akan pernah duduk menjadi raja di atas keturunan Yakub. Fakta sejarah membenarkan saya, kitabmu juga membenarkan saya. Adapun Lukas iki sopo? Lalu di kitabnya orang jelas-jelas Yeremia 36 nomor 30, tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tidak akan dan tidak akan. Yesus keturunan dari Yoyakim. Jadi jangan pernah mimpi Yesus itu akan duduk di atas tahta Daud. Demikian, silakan Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang diungkapkan Mas John Timothy ya, sebenarnya gak ada yang bermanfaat sih. Karena hanya bernarasi saja tanpa dalil yang baik lah gitu. Dalam berdiskusi, tidak akademis lah gitu. Karena begini, kalau nanti hanya menggunakan fakta sejarah di Eropa begini begitu, di sana banyak Kristen, lah kok jauh-jauh ke sana gitu loh. Di Yerusalem, di Palestina, mana mayoritas Kristen di sana? Tidak ada. Dan apakah Kristen di sana sama seperti Kristen di Indonesia? Kan tidak sama begitu loh. Kalau kita bandingkan terjemahan Al-LAI dengan Alkitab Al-Muqaddas, Bible yang berbahasa Arab, ya sangat jauh gitu. Sangat jauh pemaknaannya. Makanya kalau bernarasi itu seharusnya Anda mengeluarkan data yang akademis. Kemudian ketika saya mengkanter Mas Herdi mengenai Yesaya 9, ya nomor 5 atau nomor 6, karena di Zefaria itu juga disebut dengan yang nomor 6. Nah, kalau Mas Herdi mengatakan bahwa anak yang telah lahir itu maksudnya Yesus itu sudah ada dari dulu, berarti kan pemahamannya itu Yesus baru ada di zaman Yesaya dari dulu sebelum Yesus lahir, lahirnya di zaman Yesaya, kan begitu berarti. Kan lebih hebat hikmah Salomo dalam Amsal.
Di dalam Amsal dijelaskan bahwa hikmah Salomo juga diterangkan seperti itu. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada juga. Kan begitu. Kenapa kok tidak Salomo aja yang kamu tuhankan? Kok malah Yesus? Sedangkan dalam memahami konteks terjemahan Mas Herdia, karena jenengan akademisnya lewat terjemahan, itu kan kita harus merujuk kepada original teksnya. Dalam original teks, itu bukan disebutkan Yoleden. Bukan akan lahir, tapi disebutkan yulad, telah lahir. Nah, dalam Ibrani yulad, itu ternyata beberapa kali disebutkan. Di dalam perjanjian lama, bukan sekali Mas Herdi, gitu. Jadi Anda kalau mengatakan hanya Yesaya inilah yang merujuk kepada Yesus, kan lucu. Padahal di ayat-ayat lain yang menyebutkan kata-kata yulad, itu ternyata anaknya benar-benar sudah lahir saat itu, gitu loh. Kemudian masalah keselamatan ada pada bangsa Yahudi. Bang Zuma dengan saya menarasikan apa yang tertulis di dalam Bible Anda. Bukan berarti kita meyakini apa yang ada di dalam Bible Anda itu benar. Ini namanya diskusi teori muqabadah. Muqabadah itu menyerang lawan dengan menggunakan dalil dalam kitab lawan. Begitu. Anda kok malah mengatakan kenapa kamu meyakini keselamatan dari bangsa Yahudi, tapi kamu kok tidak menjadi orang Kristen? Lah, seharusnya kita yang bertanya kepada Anda, kenapa Anda kok tidak jadi orang Yahudi saja? Karena keselamatan hanya ada pada bangsa Yahudi. Kenapa kok tidak jadi Yahudi saja kamu? Kok masa jadi Kristen? Kristus, ya, pengikut Kristus. Padahal di dalam Bible, baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tidak ada istilah Mesias yang akan disembah dan akan dituhankan. Tidak ada, Herdi. Itu yang tidak akan pernah kamu bisa jawab sampai hari kiamat. Sampai Yesus turun lagi, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena istilah Mesias itu hanya gelar yang juga bisa digelari kepada orang selain Yesus. Contohnya seperti di Samuel barusan. Sehingga gelar ini tidak menunjukkan ketuhanannya. Tidak menunjukkan dia harus disembah, tidak menunjukkan harus ada avodah, ya, beribadah kepada dia, tidak boleh begitu. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ba'di ma wasi'ahu illa tibai." Andaikan Musa hidup setelah aku, maka tak ada jalan baginya kecuali harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Begitu, Musa saja kalau hidup akan harus mengikuti ajaran Rasulullah, apalagi Nabi Isa. Lalu kenapa Nabi Isa kok tidak disebutkan raja di dalam Al-Quran? Ya, gini Mas Herdi, kalau Anda mengatakan Yesus itu raja selama-lamanya, raja di mana gitu loh? Dan selama-lamanya ini kapan gitu? Di dalam Al-Quran secara tegas, ayat yang sudah saya baca di awal, makanya ayat yang saya bawa itu didengarkan. Di dalam surah Ali Imran, ayat 40. Oke, waktu habis. Timer habis waktunya. Makasih Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, alhamdulillah sangat jelas sekali pandangan dari Ustadz Wafi dan Ustadz Zuma, Masya Allah. Bisa silakan untuk lebih keras lagi dari pihak Kristen untuk mempertahankan argumen Anda. Keluarkan dalil Anda semuanya. Kalahkan Ustadz Zuma dan Ustadz Wafi. Saya dukung. Silakan. Ya, sebentar ya sebelum saya mulai. Bro Herdi mulai fake ya, pemanasannya sudah cukup ya. Oke. Oke, siap ya fake ya. Oke, aku mulai dulu ya. Sebentar ya. Oke. Ustadz Zuma mengatakan keselamatan dari Yahudi. Artinya dia mengatakan Isa mengatakan nabi yang akan datang yaitu Ahmad. Itu urusan Isa ya. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Artinya dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah tidak sama dengan Isa. Dua pribadi atau dua orang yang berbeda. Karena kenapa? Karena Allah tidak punya sifat yang amnesia, yang perubah, yang peraturannya dahulu demikian, sekarang menjadi demikian, yang semuanya berkontradiksi. Kemudian saya jawab lagi, Yesus keturunan perempuan, jelas itu. Bahwa Yesus harus diketahui dulu bahwa dia anak Allah dan anak manusia. Anak manusia adalah keturunan dari, karena dia lahirkan anak Allah adalah Firman yang menjadi manusia. Kemudian Yesus keturunan dari Daud dan Yoyakim, itu sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Itu karena Yesus itu adalah dari bukan sperma, tapi dari firman Allah. Kemudian
mengenai soal Eropa, rupanya teman-teman yang berdiskusi ini kurang main jauhnya. Baca sejarah Eropa. Eropa Kristen ditindas habis-habisan, tetapi kenyataannya Eropa sekarang dahulu kala menjadi tempat pusatnya berkembang Kristen. Perlu. Kemudian Yesaya 96 sudah dijelaskan dari tadi sama Bro Herdi, tetapi memang ya sudah susah nggak kalau tidak mengerti karena tidak mencapai otaknya gitu loh. Kemudian Mesias diurapi, bro. Siapa yang mengurapi? Allah sendiri. Waktu kapan? Waktu dibaptis. Ini situlah Yesus, Roh Kudus, dan suara dari langit keluar. Jelas yang mengurapi adalah Allah sendiri. Ya. Lanjut, bro. Fight, bro. Oke. Mulai. Kita mulai ya. Kawanku Suma berulang-ulang dengan kawanku Wafi berulang-ulang mengatakan mana kerajaan Kristus, Yesus. Kan sudah saya jelaskan tadi. Gambaran kerajaan Kristus adalah, tipologinya adalah ya Saul dan Daud. Ketika Saul menjabat sebagai raja, Daud pun dilantik sebagai raja karena Saul sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak langsung membuat dia mati atau tidak langsung membuat dia lengser dari tahtanya. Tidak. Jadi itu tipologinya. Jadi kerajaan Kristus, kerajaan Daud itu ya atas Israel saat itu, ketika Saul itu mati, barulah Daud itu menjadi raja yang seutuhnya. Tetapi sebelumnya dia sudah dilantik, sama seperti Kristus. Ya, Kristus ketika dia tampil di dalam dunia itu dia sudah dilantik, dia sudah ditetapkan sebagai raja. Raja selama-lamanya. Tadi sudah saya bacakan di dalam Lukas 1 ayat 33 sampai 34 ya, bahwa Kristus adalah raja. Tetapi kenapa dia belum menjadi raja sepenuhnya? Karena dunia ini belum berakhir. Jadi Saul adalah gambaran dunia ini jahat, Saul yang jahat. Nanti Kristus akan menjadi raja seutuhnya ketika dia datang di akhir zaman. Ketika dunia ini sudah di ujungnya, sudah di akhir zaman, barulah Kristus akan memerintah sepenuhnya atas dunia. Itu gambarannya, itu tipologinya Saul dan Daud. Baca kisahnya. Oke, tentang keselamatan dari Yahudi. Ya, dari tadi saya membawakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dan pengajarannya sebenarnya tidak layak dalam hal membahas Al-Masih, membahas tentang Mesias. Allah Subhanahu Wa Taala sudah melegitimasi Isa sebagai Al-Masih, tetapi kawan-kawan di sini mencoba menggugurkan pernyataan Allah. Itu yang tidak dipahami. Saya katakan tadi, jika Allah Subhanahu Wa Taala tahu dan mengerti apa misi sang Mesias, sangat tidak mungkin Allah menyematkan gelar bagi Isa sebagai Al-Masih, Isa yang dianggap Yesus. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Kenapa bisa disematkan? Karena ketidaktahuan Allah atas ketetapan dan misi sang Mesias tersebut, maka kebablasan disematkan kepada Al-Masih, yaitu Mesias. Ya, oke. Lalu kita lanjut lagi kepada pemahaman tentang Mesias. Mesias itu lahir dari Yehuda, dari garis keturunan Yehuda. Tetapi di dalam Quran, ya, karena di dalam ketidaktahuan, ya, Mesias itu di dalam At-Tahrim ayat 12 itu dikatakan dari bangsa Lewi. Nah, itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir. Ya, karena itu adalah ketidaktahuan. Nah, di dalam hal ini kita coba buka di dalam kitab Imam Al-Hakim jilid 6. Nanti saya kasih lihat sampulnya, halaman 129. Ibu Musa ini hamil, tapi perutnya tidak membesar, kondisinya tidak berubah, dan susunya pun tidak rusak. Maka para pemeriksa juga tidak memeriksanya. Pada malam itu dia melahirkan Musa. Tidak ada yang melihatnya kecuali saudarinya sendiri yang bernama Maryam, ibu Isa. Oke? Nah, itu dikonfirmasi. Nah, dari data-data ini ya akan menggugurkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak layak dalam hal membicarakan tentang Mesias, karena Allah tidak tahu sumber yang kredibel. Allah tidak mengerti janji Tuhan seperti apa atas manusia. Di dalam At-Tahrim ayat 12 kita baca.
Mesias itu datang dari bangsa Yahudi. Demikian pula Maryam putri Imran. Ya, demikian pula putri Imran yang memelihara kerumatannya. Jadi Maryam putri Imran. Nah, di dalam kejadian, oke. Kejadian 49 ayat 10, oke. Kejadian 49 ayat 10. Oke, 49 ayat 10. Oke. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari bawah kaki Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk segala bangsa-bangsa. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan dari bangsa Yehuda, ngapain pula dinarasikan dari bangsa Lewi, dan ngapain pula percaya dari keturunan Arab? Di mana legitimasinya? Itu. Jadi kawan-kawan, di sini kita bukan hanya sekedar mematahkan argumen, tapi mempelajari setiap data-data yang disajikan. Kalaupun Anda sudah mengerti, ngapain juga Anda bertahan? Bertobatlah. Keselamatan itu datang dari bangsa Yehuda. Raja itu dari bangsa Yehuda, bukan dari bangsa Arab. Siapa yang menyuruh raja, segala raja itu dari bangsa Arab? Siapa yang melegitimasinya? Tidak ada legitimasi Tuhan di dalam Alkitab bahwa raja yang kekal itu dari bangsa Arab. Tidak ada. Tidak ada legitimasi Tuhan bahwa raja yang kekal itu dari suku Lewi, tapi dari Yehuda. Tanamkan dalam otak kalian, tanamkan dalam hati kalian, raja kekal itu adalah dari Yehuda. Keselamatan datang dari Yehuda, bukan dari Arab. Oke, Pak John silakan. Tolong timernya, bagaimana timernya? Oke. Ayo Lanjut. Silakan Pak John. Oke, saya lanjut kalau Pak John kalau oke. Jadi saya tambahkan ya, konfirmasi Tuhan ya semesta alam kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 49 ayat 6. Oke. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel. Ingat, Yakub ya Yakub, Israel Israel. Israel punya pengertian adalah orang yang bertahan sampai kepada kesudahan. Itu arti Israel. Sebelum Yakub ini ya berubah menjadi Israel, dan Israel ini, Yakub ini menjadi bangsa yang besar, dia sudah dinamakan Israel, yang artinya orang yang bertahan sampai kesudahan, yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi keselamatan itu Tuhan legitimasi lewat Abraham, Ishak, Yakub, dan jatuhnya kepada Yehuda sampai kepada penggenapannya Kristus Yesus. Lalu kalau sudah diketahui keselamatan itu dari bangsa Yehuda, okelah kalian tidak mengimani Kristus sebagai juru selamat, tetapi percayalah keselamatan itu ada dari bangsa Israel lewat Yehuda. Lalu ngapain kalian masih percaya bahwa ada keselamatan di bangsa Arab? Waktu diperlihatkan, siapa yang mengajari kalian percaya bahwa keselamatan ada dari bangsa Arab? Siapa yang melegitimasi? Sedangkan secara silsilah histori sejarah apa tentang Isa, tentang Al-Masih tidak sinkron di dalam Alkitab. Lalu bagaimana kalian mengimani bahwa Allah itu Maha Kuasa? Sedangkan untuk mengkanter, mensinkronkan ceritanya dengan Alkitab dengan nyatanya tidak melaksanakan. Sudah berbunyi menunjukkan waktunya waktu sudah habis. habis. Oke, waktu sudah habis. Pak Amir, kita ada session untuk battle nggak? Saya minta izin Pak Amir dulu nih. Belum dong, ini baru berapa round. Kalau battle nggak bisa kayaknya. Battle saya nggak bisa. dengan kawanku semua pasti rusuh. Nggak usah battle lah, pasti rusuh. Nggak usah battle ya. Oke. Oke, kan saya nanya makanya kan. Oke, kalau gitu dari pihak Muslim untuk lanjut menjawab. Bro Malikil, mulai fight ya bro. Fight ya bro. Udah. Nah, Mulai ya. Aku juga ikut fight ya. Ya, moderator mendukung Anda. Anda harus ngeluarin data. Anda harus ngeluarin data. Kalahin Ustaz Zuma, Data Ustaz mandul Wafi. kayak gitu, ngepek.
Jadi tertawanya. Ya, aduh sama Jim. Oh, ya, moderator nggak boleh ketawa ya, sorry. Silakan Ustadz Zuma dan Ustadz Wafi untuk membantah semua argumen-argumen mereka. Tafadhol, saya dukung. Baik. Lanjut, Allahu Akbar. Ya, jadi Anda harus malu sebenarnya ya kalau melihat Yohanes 4 nomor 22 sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Anda harusnya malu. Karena yang dimaksud Yesus di sini adalah tentang konsep penyembahan. Sembahan-sembahan di luar orang Yahudi pada masa Yesus itu sesat. Oke? Ya, bukan berarti agama yang diajarkan oleh orang Yahudi itu benar. Justru kalau Anda sadar, ya, yang menjadi nabi palsu itu menurut Yesus itu dari Yahudi. Golongan serigala itu dari Yahudi, antikristus itu dari Yahudi, penyesat itu dari Yahudi. Waspada, tidak ada itu dalil dalam kitabnya orang Yahudi waspada kepada orang Arab. Yang ada waspada kepada orang Yahudi itu sendiri. Kata Yesus juga waspada kepada orang Yahudi. Matius 23 nomor 15, orang Yahudi akan membuat agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama mana itu yang dibikin oleh orang Yahudi? Agama mana? Ya jadi berpikir dong, pakai otak lah sekali-sekali. Kemudian ketika Anda mengambil Kejadian 49 nomor 10, yang berhak itu adalah dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa mana aja? Menaklukkan ke-12 muridnya aja dia nggak sanggup. Satu dari 12 itu berkhianat. Gimana dia mau menaklukkan bangsa-bangsa? Jadi yang menaklukkan bangsa-bangsa itu yang kerajaannya sampai hari ini masih ada. Yang kitab sucinya sampai hari ini masih ada. Oke, yang namanya diharumkan sampai hari ini di tempat kelahirannya. Menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, menjadi raja yang perkasa. Tapi kalau hanya hayalan, bang bing bong, itu hanya tipologi omong kosong. Lalu kemudian dari mana bangsa Arab itu? Bong, saya katakan kepada Anda nih, tak kasih datanya ya. Dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Hemkin uni baloel ki asuni hahablehem wa ani akni em balo ambago nabal al isem. Nabal ummi bodoh jahil. Siapa dia bangsa yang ummi itu? Siapa bangsa ummi yang akan digunakan oleh Allah untuk membangkitkan cemburu dan amarah Bani Israel? Siapa iki? Romawi Yunani rupanya. Jangan gila dong. Romawi Yunani ketika ini terjadi, mereka adalah bangsa yang sudah memiliki peradaban. Jadi dia bukan ummi. Mereka bukan bangsa yang nabal. Bukan bangsa yang bebal. Bukan bangsa yang bodoh. Jadi yang dijadikan alat mencemburukan orang Yahudi itu ya bangsa Arab, bang. Sampai hari ini orang Yahudi nggak pernah cemburu kepada orang Kristen. Orang Yahudi cemburunya kepada siapa? Orang Islam. Nubuatannya ada di kitab mereka. Makanya baca original teks, jangan cuma baca hadis-hadis palsu. Ya, di dalam original teksnya kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan, wahai engkau dari Israel, engkau membangkitkan cemburuku, engkau membangkitkan amarahku, maka aku akan membalaskan dengan menggunakan yang bukan umat dan membangkitkan sakit hatimu dengan menggunakan bangsa yang bodoh, ummi, nabal. Kenapa orang Parisi habis? Orang Saduki habis? Tapi mereka ini yang mengatasnamakan Israel nggak habis-habis sampai sekarang. Kenapa? Karena Allah ingin memanjangkan umur mereka agar nubuatan untuk dibangkitkan cemburu dan amarahnya itu bisa tergenapi. Dan alhamdulillah sampai detik ini Bani Israel masih menangis darah atas cemburunya terhadap kerajaan Islam yang dibangun oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bro Herbi mengatakan ya, hanya Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa
dan Maryam itu dari suku Lewi, begitu kan ya? Kemudian bukan dari suku Yehuda, ya, anak dari Yakub alaihi salam kalau di kita. Jadi Yakub ini merupakan artis ya di dalam Bible. Setelah di perjanjian lama dia bisa berkelahi menang melawan Tuhan, di perjanjian baru dia melahirkan keturunan Tuhan. Akhirnya begitu. Nah, oke, sekarang kita bahas Mas Herdi. Apakah Al-Quran yang benar? Apakah Bible Anda yang benar? Kita bahas sejarah sekarang ya. Tentang hal yang Anda sebutkan, sebenarnya Mas Herdi, diam-diam ya, Lukas itu sudah mengakui loh bahwa Maria dan putranya Yesus adalah suku Lewi, Herdi. Coba kamu buka di dalam Lukas 1 nomor 5. Tertulis bahwa Elizabeth, istri Zakaria, ibunda Nabi Yahya, adalah keturunan dari Haron atau Aaron ya. Begitu. Kemudian Herdi, di dalam Lukas 1 nomor 36 dijelaskan bahwa Elizabeth dan Maryam adalah sekeluarga, cognatus. Kamu buka di setelahnya Herdi, Lukas 3 nomor 23. Estimasi dari Lukas bahwa usia Yesus kira-kira 30 tahun. Nah, ketika umur 30 tahun itu ya, perkiraan itu ketika memulai tugas kerasulan merupakan indikasi bahwa Nabi Isa Al-Masih memang suku Lewi. Kenapa? Sebab menurut bilangan 4 nomor 47, dicatat ya, menurut bilangan 4 nomor 47, para imam suku Lewi baru wajibnya sebagai setelah berusia 30 tahun. Ingat ya, jadi dalam suku Lewi, tugas-tugas sebagai imam ya, tugas imamatnya itu diwajibkan setelah berumur 30 tahun. Dan Yesus Christ kira-kira 30 tahun dia mengemban tugas tersebut. Kalau kita melihat dalam hal ini, Lukas mengakui bahwa Yesus adalah dari suku Lewi. Begitu. Makanya baca Bible itu dipahami, jangan hanya dibaca terjemahan plak-plek seperti itu. Anda tadi kan mengatakan, jangan nyomot-nyomot ayat seperti itu. Ternyata memahami Bible Anda sendiri, Anda tidak paham gitu loh. Saya belum membahas keturunan ya, saya belum membahas silsilah Yesus di dalam Bible Anda. Kalau saya buka semuanya, Anda akan tambah mengakui bahwa Yesus itu dari suku Lewi. Begitu. Ini Bible Anda ya, bukan Al-Quran saya. Kalau sampean bahas Qososul Anbiya, cerita para nabi, keturunan para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Anda tambah gelimpangan nanti. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada sedikit pernyataan dari Mas John Timothy bahwa Tuhan dalam Kristen ya, itu tidak selalu konsisten, kan begitu. Tidak akan pelin-pelan. Yang saya ingat seperti itu ya. Padahal ya, kepinplanan Tuhan yang ada di dalam Bible itu terjadi beberapa kali, teman-teman. Contoh, di dalam Imamat 4. Salah satu syarat-syarat penebusan dosa bisa tertebus yang dikurbankan adalah lembu dan hewan-hewan yang lain. Lembu jantan, kemudian ada beberapa itu ya, dalam satu perikop Imamat 4 itu, benar-benar lembu di sana. Itu hukum Taurat yang benar. Maksud saya hukum Tuhan yang benar kepada Musa. Tetapi kenapa setelah perjanjian baru, ada tafsiran yang gak ada dasarnya mengatakan itu penggenapan, yang jadi dombanya malah Tuhan, gitu loh. Yang di awal perjanjian lama seharusnya untuk menembus dosa hanya bisa membunuh atau mengorbankan lembu beneran, ternyata di perjanjian baru dengan embel-embel penggenapan yang sebenarnya gak ada dasarnya, ternyata Tuhannya yang jadi korban. Ini kan gak konsisten namanya. Apakah Yesus lupa? Apakah Tuhan Anda lupa bahwa dulu di Imamat 4 pernah memerintahkan kalau ingin tertebus dosanya, lembunya beneran, bukan malah Tuhan yang dikorbankan, begitu. Sehingga ketika kita melihat Yesus sebagai gambaran domba, berarti kan Yesus domba jantan dong, bukan domba betina.
Dan domba jantan dalam Imamat 4 itu apakah untuk penebusan semua dosa orang? Kan tidak, kan seperti itu. Maka aturan-aturan itu menunjukkan tidak kekonsistenan Tuhan Anda. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga sangat heboh dan juga yang sangat-sangat membuat Ustadz Tsuma pada akhirnya kepanasan. Kepanasan karena apa? Karena setiap data yang dibawakan oleh seorang apologet Kristen ini semuanya itu tidak bisa dia bantah, tidak bisa dia sanggah dan tidak bisa dia jatuhkan. Bahkan malahan Ustadz Tsuma lah yang pada akhirnya kepanasan, emosi sendiri. Karena apa ya? Karena setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh seorang apologet Kristen. Karena memang benar apa yang disampaikan dan diutarakan seorang apologet Kristen itu semuanya berdasarkan data dan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan pada akhirnya membuat seorang Ustadz Tsuma menjadi kepanasan, emosi karena semua yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada seperti itu. Ya sangat luar biasa ya kalau kita melihat setiap argumentasi, setiap narasi dari seorang hamba Tuhan ini dengan menggunakan gaya bahasa yang sederhana yang sangat mudah untuk kita mengerti dan kita pahami seperti itu. Tidak sama dengan seperti dengan Ustadz Tsuma. Memang gaya bahasanya sangat tinggi supaya orang beranggapan bahwa dengan menggunakan bahasa tinggi membuat setiap data yang dibawakan itu benar-benar meyakinkan, padahal pada dasarnya ya kita bisa nilai sendiri seperti itu. Ya bersyukur untuk pelayanan daripada teman-teman apologet Kristen yang dimana memang tujuan kita berdiskusi supaya kita juga bisa memberikan suatu hal yang baik, positif bagi orang-orang di luar sana yang mungkin sudah terdogma dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar atau melenceng dari kebenaran atau iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau mereka mendengar argumentasi, narasi atau data-data dari Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya seperti itu. Ya, kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dikuatkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa, untuk mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi dimanapun mereka berada, sehingga melalui pelayanan ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke teman-teman, saudaraku yang terkasih, mungkin sekian video dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video-video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.